Ini rekomendasi banget dari saya, yang benar-benar rekomendasi banget. Yang lagi cari sepeda listrik, ini benar-benar wajib punya. Karena udah mirip banget sama motor ya. Standarnya aja udah nggak kayak sepeda lagi, udah kayak motor kayak gini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Read Brothers. Balik lagi sama Reza ya. Kali ini kita akan nge-review satu unit sepeda listrik baru, teman-teman. Penampakannya ada di belakang saya ya. Ini namanya Pacific Cameron. Seperti ini penampakannya, teman-teman. Oke, penasaran dengan spesifikasinya si Cameron ini? Si Cameron ini dia dibekali dengan motor 650 watt, teman-teman. Ya. Dan dibekali baterai dia 20 ampere 48 volt ya. Terus jarak tempuh maksimumnya itu di 60 km. Kecepatan maksimumnya ada di angka 45 km per jam dengan 4 mode speed percepatan, yaitu Eco, Normal, Sport, dan Boss. Oke teman-teman, penasaran nggak dengan detailingnya si Pacific Cameron ini? Kita akan coba kupas tuntas detailingnya seperti apa sih Pacific Cameron ini. Karena ini menurut saya sih udah mirip banget sama motor listrik ya. Udah hampir mirip banget, cuman hanya sedikit lebih mungil, itu aja sih. Kita akan langsung kupas tuntas spesifikasi detailnya seperti apa. Langsung kita eksekusi. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di bagian depannya Pacific Cameron ya. Di sini Pacific Cameron dibekalin dengan pelek ring 14 ya, dengan ban 275 ya teman-teman. Sistem pengeremannya dia masih menggunakan drum brake atau tromol ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ya. Terus untuk suspensinya dia udah jauh lebih besar, mengotak ya seperti itu. Dan ada stiker Pacific di suspensinya. Kita naik di bagian spakbor. Di bagian spakbornya ini warnanya pink tua ya, seperti ini. Warnanya pink tua, ada stripping garis warna pink dan pink muda di situ, garis putih ya. Kita naik di bagian bodi depan. Bodi depannya dia warna pink muda seperti ini ya teman-teman. Ini berbahan plastik halus ya teman-teman ya, baik spakbor dengan bodi utamanya. Kita cek langsung di lampu utama. Di bagian lampu utamanya ini ada DRL ya teman-teman. DRL segitiga, model headlampnya ini dia segitiga kayak gini teman-teman ya. Terus ada DRL warna biru di bagian dalam. Dan di bawahnya ada lampu utama. Coba kita nyalain lampu utama. Nah, lampu utamanya kalau ketika dinyalain seperti ini teman-teman ya. Kebetulan udah LED juga. Terus di bagian bawah sini ada emblem Pacific ya. Gitu teman-teman. Kita naik di bagian atasnya. Di bagian atasnya ada visor dan ada lampu sen yang terpisah seperti ini teman-teman ya. Terus di bagian handbarnya di atasnya seperti ini teman-teman. Jadi si stangnya sudah chrome ya, jadi lebih menarik seperti itu. Kita langsung cek di bagian saklar handbarnya. Oke teman-teman, kita udah ada di bagian saklar sebelah kanan ya. Di saklar sebelah kanannya si Pacific Cameron ini seperti ini ya teman-teman ya. Ada hand grip yang bermotif seperti itu ya. Terus ada handbrake. Handbrake-nya ada logo Pacific. Terus untuk saklarnya sendiri dia ada dua tombol saklar di sini ya teman-teman ya. Di sini ada aktivasi lampu, jadi lampunya bisa dimatiin atau dihidupin ya. Sama ada mode speed, di sini M ya. Ini speed. Speednya itu ada 4 kebetulan teman-teman ya. Terus kita geser lagi ke saklar sebelah kiri. Di saklar sebelah kiri itu dia dibekali dengan lampu jarak jauh dan jarak dekat. Jadi ini nggak lagi sama dengan sepeda listrik yang lain ya teman-teman. Karena dia udah ada lampu jarak jauh dan jarak dekat. Terus di bawahnya di sini ada saklar lampu sen ya. Dan ada saklar klakson warna merah.
seperti itu ya teman-teman. Dan ini bagusnya lagi, dia stangnya sudah chrome ya, jadi lebih kelihatan premium sih ya, seperti itu teman-teman. Kita cek di bagian kilometer panelnya. Nah, panel kilometernya seperti ini teman-teman. Jadi ketika diaktifasi di kontak, dia akan muncul P atau dibilang mode parkir ya. Jadi ketika mode P itu dia nggak bisa digas seperti ini teman-teman. Kilometernya tidak akan berjalan ya, atau tidak bisa bergerak. Jadi kita harus tarik handle rem dulu, baru dia akan tampil seperti ini teman-teman. Nah di situ juga ada lampu kedip-kedip ya, menandakan sudah aktif, mode parkirnya sudah nonaktif ya. Dan dia kembali lagi ke mode parkir ketika tidak difungsikan selama 20 detik. Kita tarik lagi remnya, sudah aktif. Nah di sini ada indikator ready ya, ada indikator kecepatan, ada indikator baterai, terus di situ ada juga indikator speed, dan ada juga logo Pacific di bawahnya. Untuk model si panel instrumennya kilometer ini dia berbentuknya bulat ya teman-teman ya. Ada garnish silver di pinggirnya seperti itu, lebih cantik sih ya. Kita tes kecepatan mode speednya masing-masing. Di mode speed 1 itu dia maksimum di kecepatan 30 km per jam ya. Di mode 2 dia kecepatannya 35, mode 3 40, dan terakhir di mode 4 itu 45 km per jam ya teman-teman. Oke, mantap. Oke teman-teman, kita lanjut di bagian dashboard ya. Nah di bagian dashboardnya sendiri seperti ini teman-teman ya. Jadi dia ada lekukan agak ke dalam ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi agak lekukan ke dalam seperti itu. Di sini hanya ada pocket ya, seperti itu. Jadi ini bukan cup ya, tapi pocket kayak gini doang, kecil ya. Ya mungkin bisa naruh koin atau apa di sini bisa ya. Terus di sini juga dilengkapi dengan port USB yang kalau misalkan teman-teman lagi berkendara, handphonenya lowbat, bisa di charge di sini gitu ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada kunci kontak. Kunci kontaknya udah mirip motor listrik ya. Jangan salah karena ini ada bukaan jok atau ada bagasi di bawah joknya gitu loh. Terus di sini juga ada kastop ya teman-teman. Dashboard bawahnya polosan seperti ini, dan di bagian pijakan kaki dia ada motif wajik ya, dan strip seperti itu. Ini untuk anti slip ya teman-teman ya, seperti itu. Kita cek di bagian bodi sampingnya langsung. Kita udah dari bagian bodi samping ya. Bodi sampingnya seperti ini ya. Jadi ada kombinasi warna pink tua, pink muda, dan coklat untuk di bagian dashboard. Bahannya dashboard itu plastik kasar ya teman-teman ya, seperti itu. Ini bagian sampingnya seperti ini, dan bagian dek bawahnya itu warna hitam ya. Plastiknya kasar teman-teman. Sini juga ada pedal ya. Jadi bisa digoes, jangan khawatir. Karena dia memang masih sepeda listrik ya. Hanya modelnya saja udah 80% mirip mirip motor listrik, mohon maaf. Kita naik di bagian atas. Di bagian atasnya ini di dekat power charger itu ada lampu LED ya teman-teman. Tapi ini bisa berubah-ubah ya. Jadi dia bisa berubah-ubah warna. Ini kalau malam ini cantik banget teman-teman. Ini cantik banget ya. Jadi warnanya bisa berubah-ubah. Port USB pengecasannya, port pengecasannya dari sini ya teman-teman. Seperti ini. Keren ya. Bodi belakangnya seperti ini teman-teman. Ada logo Cameron Pacific dan juga ada emblem Pacific di situ. Kita cek di bagian jok utama. Nah ini single seater ya teman-teman ya. Jadi nggak ada jok utama dan jok kedua. Jadi ini single seater seperti ini, motifnya wajik ya, keren banget lah. Menurut saya sih keren banget ini. Jadi kayak gini lebar banget. Kalau sendiri tuh bener-bener leluasa. Terus ada behel di belakang ya untuk pengaman ketika ada pembonceng buat pegangan gitu ya. Seperti itu. Kita cek lagi di bagian bawahnya. Nah, ini uniknya sudah ada cover sasis. Jadi udah mirip motor listrik ya teman-teman. Dan ini ada step boncengnya ada di sini teman-teman. Nah, lebih keren ya. Nah, kita penasaran nih, bagasinya bener nggak ada di bawah jok? Kita cek ya.
Langsung kita cek teman-teman. Ini benar-benar kayak motor ya. Jadi di situ ada push, ada lock. Kita matiin dulu. Terus kita geser ke sebelah kiri teman-teman. Joknya terbuka. Seperti ini. Nah, jadi ada bagasi di bagian bawah joknya. Dan alhamdulillahnya sudah dibekali dengan NCB teman-teman. Tuh, jadi ketika mau ditinggal atau ketika mau ditinggal di rumah jarak jauh gitu, mau mudik gitu ya, ini tinggal kita turunin. Lebih aman ya, dari segi baterai, dari segi ya hal-hal yang tidak diinginkan akan lebih aman karena sudah ada NCB ya teman-teman di sini. Oke, kita cek bagian mesin atau bagian dinamonya teman-teman. Oke, kita udah ada di bagian bawah ya, di bagian motor atau dinamo. Kita cek benar nggak 650 watt. Ini agak sedikit sempit banget ya. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya, 650 watt. Dan ini sudah bafang ya, BLDC nya sudah bafang teman-teman. Gitu. Ukuran peleknya sama ya, 14, bannya 275. Dan kita langsung cek di bagian belakangnya. Oke teman-teman, kita udah ada di bagian belakang si Pacific Camaro nya. Jadi modelannya kayak gini ya teman-teman, ada behelnya itu ke bawah situ ya. Terus bagian lampunya ini unik ya, setengah lingkaran seperti ini ya. Terus dilapisin dengan spakbor, jadi nggak langsung kotoran itu naik ke bodi atas, tapi dia ada spakbor lagi teman-teman. Dan suspensinya ini udah gede banget ya, udah mirip kayak motor sih ya, kayak gitu teman-teman. Nah ini lampunya ya, setengah lingkaran kayak gini tuh. Terus dia dibekali juga dengan lampu reflektor ya, atau cat eyes di belakang sini. Dan di samping sini juga ada 2 unit ya, ada 2 buah. Dan ada ala-ala plat nomor Pacific seperti itu. Nah si spakbor dalamnya ini bahannya plastik kasar ya teman-teman ya. Kita coba cek lampu sennya seperti apa. Nah lampu sennya seperti ini teman-teman ya. Keren ya, mantap. Dan dia udah juga dibekalin dengan lampu rem teman-teman. Nah jadi kalau pas lampu rem itu dia full nyala seperti ini ya, keren banget ini. Nah kita ada 1 unit yang memang belum dipasang cover sasis kayak gitu teman-teman. Nah jadi belakangnya belum ada cover sasisnya seperti itu, jadi sasisnya kelihatan kayak gitu ya teman-teman ya. Kita coba test drive si unitnya Pacific Camaro. Oke teman-teman, channel tadi udah kita cek detailingnya si Pacific Camaro. Sekarang kita akan coba kendarai ya. Oh iya, tadi saya lupa juga nyampein ya. Jadi si bobot maksimumnya itu, beban maksimumnya itu di 150 kilo ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi detailingnya udah kita sempat review ya, baik dari depan sampai ke belakang, lampu rem dan lain-lain udah kita cek. Sekarang kita coba kendarai unitnya si Pacific Camaro ya. Kita akan coba naikin. Nah ini kebenaran standar 2-nya udah mirip sepeda. Standar 2-nya udah nggak mirip sepeda lagi, tapi lebih ke motor teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, standar 2-nya udah nggak mirip sepeda listrik lagi. Kita coba naikin. Tinggi badan saya 170, ketika kaki saya dipijakan sini ya, dipijakan kaki, ini rata. Dari jok ke depan itu rata. Space-nya udah pasti jauh lebih lega ya. Lebih lega banget. Mau baik ke depan juga seperti ini sama aja sih. Ada sedikit lah kalau boncengan di sini. Kalau mau agak enak ya tengah-tengah gini sih teman-teman ya. Posisi tangan saya juga enak ya, karena agak sedikit menurun, nggak terlalu naik juga, jadi enak sih posisinya. Kita coba langsung kendarai ya. Nah ketika standar 2-nya turun, jadi 170 cm itu agak sedikit nekuk sedikit ya, tapi nggak terlalu parah-parah banget sih. Ini sih handlingnya enak sih ya. Coba kita coba kendarain teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar smooth banget loh.
Suspensinya benar-benar udah mirip-mirip motor sih ya. Karena udah gede banget suspensinya. Ini speed 1 enak ya. Kita coba di mode 2. Ini enak banget ya teman-teman. Sini ada tanjakan sedikit ya. Kita coba nanjak di mode 1 aja deh. Kita mode 1 karena ini powernya lumayan ya. Smooth tapi bertenaga ya teman-teman. Oke, kita coba nanjak, bukan gas seperempat aja deh, nggak usah setengah, seperempat dulu deh ya. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Wah, seperempat doang ini udah enak banget ya teman-teman. Kita ganti mode kedua. Enak sih. Ini benar-benar halus banget ya. Ini medannya Papin Blok benar-benar halus teman-teman. Ini rekomendasi banget sih, asli. Benar-benar enak ya. Ini rekomendasi banget dari saya, yang benar-benar rekomendasi banget. Yang lagi cari sepeda listrik, ini benar-benar wajib punya. Karena udah mirip banget sama motor ya. Standarnya aja udah nggak kayak sepeda lagi. Udah kayak motor kayak gini ya teman-teman. Enak banget, asli. Kalau teman-teman berkunjung ke toko atau berkunjung kemanapun, lihat ini, coba test drive. Kalau saya melebih-lebihkan ya, ini bantingannya enak banget. Enak banget. Terus uniknya dia udah nggak ada lagi keranjang karena udah ada bagasi di sini teman-teman. Ini kayaknya kalau buat daily berangkat kerja gitu ya, buat harian berangkat kerja yang jaraknya 10 km, worth it banget. Ini pengganti motor sih, tapi yang jaraknya cuma 10 km ya. Jadinya kan PP itu 20 kilo masih bisa lah gitu, masih aman lah. Gak akan lobet di jalan. Yang penting pas pertama kali berangkat kerja harus full gitu, buat jaga-jaga aja. Ini enak banget teman-teman, asli enak banget. Ketika berdua juga ya, aman sih ya. Berdua masih enak. Ini benar-benar enak sih menurut saya, enak banget. Oke teman-teman, paling kali ini reviewnya cukup sampai di sini dulu. Untuk teman-teman yang minat dengan Pacific Cameron, teman-teman bisa langsung kunjungi gerai kami di Transmart Serang ya, di Jalan Ahmad Yani nomor 196 sampai 198, Ciceri, Sumber Pecung, Serang, Banten. Atau teman-teman bisa langsung hubungin admin kita di deskripsi ya. Untuk harga ini harganya di angka 6.500.000 ya. Harganya ini teman-teman 6.500.000. Itu belum termasuk promo spesial. Jadi teman-teman bisa langsung hubungin admin di deskripsi. Harinya apa aja. Karena harganya hanya di angka 5 dan di bawah 6 ya. Teman-teman bisa dapetin motor listrik mini ya. Tapi ini sepeda bukan motor gitu teman-teman. Harganya cuman di angka 5, di under 6. Itu harga promo spesial. Jadi teman-teman harus rajin-rajin chat admin di deskripsi. Itu aja sih. Paling segitu dulu dari kita. Buat teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa langsung subscribe ya. Jadi biar nggak ketinggalan video menarik dari kita, atau video terupdate dari kita, atau promosi-promosi yang menarik dari kita. Gitu teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung, untuk berlangganan, teman-teman bisa klik tombol gabung di situ. Karena saya sendiri akan intens ngebahas sepeda listrik di situ, teman-teman. Gitu. Paling segitu dulu ya yang kali ini kita bahas. Mungkin kita akan review satu lagi itu Dresden. Karena ada banyak yang baru. Kemungkinan di bulan ini kita akan review banyak teman-teman. Karena banyak yang baru. Banyak yang harus saya sampaikan ke teman-teman ya. Paling segitu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.